Penyalahgunaan narkoba di kalangan artis terus berulang. Penangkapan demi penangkapan pun sudah jadi hal yang lazim di telinga publik. Namun kini Badan Narkotika Nasional (BNN) memutuskan untuk tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Kepala BNN Komjen Martinus Hukom menyebut sorotan publik terhadap kasus artis justru bisa menjadi bumerang. Ia menegaskan BNN tidak membutuhkan popularitas dari penangkapan selebritas. Menurut Martinus, sebagai figur publik, setiap gerak-gerik artis mudah diberitakan dan cepat viral. Hal ini justru dapat memperkeruh upaya pemberantasan narkoba yang lebih strategis. Pertanyaannya, apakah langkah BNN dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan artis? Apakah langkah ini dapat dianggap pembiaran terhadap pelanggaran hukum? Lalu pendekatan seperti apa yang dilakukan BNN terhadap artis yang terlibat narkoba? Itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah langkah yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional merupakan pembiaran terhadap langkah hukum? Kita akan membahasnya bersama narasumber, sudah bersama kami Kombes Pol Purnawirawan Selamat Pribadi selaku mantan Kabag Humas Badan Narkotika Nasional. Selamat malam Pak Selamat. Ini juga menjadi perbincangan yang menarik. Langsung saja kita ingin mengetahui bagaimana pernyataan dari Kepala BNN mengenai perihal ini. Kita simak bersama-sama pemirsa. Ini adalah pernyataan dari Kepala BNN di Martinus Hukom yang menyatakan bahwa memang BNN sejak era saya larang untuk menangkap artis, saya larang keras sekali. Kalau ada yang menangkap artis keras sekali, saya marah. Ini menjadi pernyataan yang telah dilontarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional ataupun BNN Martinus Hukom. Langsung saja kita tanyakan, Pak Selamat, tadi kita sama-sama melihat bagaimana pernyataannya. Seperti apa Anda memaknai pernyataan tersebut? Oh, Kepala BNN betul. Saya bukan membela Kepala BNN. Ya. Karena artis itu rata-rata adalah hanya seorang pengguna. Terutama untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Beda lagi kalau artis itu pengguna, kemudian stoknya agak besar, nah itu mungkin bukan lagi pengguna, tetapi juga menjadi pengedar. Karena BNN itu ada klasifikasi penanganan perkara. Dalam kelas besar, itu tentu Badan Narkotika Nasional. Tapi dalam segmen-segmen kecil, terhadap pengguna untuk diri sendiri, sesuai dengan hukum yang berlaku soal hukum positif soal narkotik, bagi pecandu dan korban penyalahguna, ini bunyi pasal ya, itu wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Kata-kata wajib. Mungkin ini yang digarisbawahi oleh Kepala BNN, Pak Martinus Hukom, itu digarisbawahi. Saya ada deputi bidang rehabilitasi. Saya ada bidang pencegahan. Saya ada bidang pemberdayaan. Saya ada bidang penegakan hukum atau pemberantasan. Tentu kan sudah ada bidang rehabilitasi. Artinya fungsi ini harus difungsikan. Gitu. Kalau di tempat lain, di institusi lain kan tidak ada rehabilitasi. Maka barangkali beliau berpegangan pada pasal 54 itu, di mana pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Buat apa kemudian harus ditangkap? Karena bahasanya itu, hukum acaranya itu adalah begitu dilakukan penindakan, langsung diberikan tim, dimasukkan ke dalam tim asesmen terpadu. Itu kapan dia pakai, zat apa yang dipakai, bagaimana caranya, sejak kapan. Nah, dari kesimpulan tim asesmen terpadu, di mana melekat di BNN, itu diputuskan, oh rehab, jalan maupun inap. Jadi bukan berarti tidak dilakukan tindakan, bukan itu menurut saya. Tapi Pak Selamat, apakah tindakan ini ataupun aturan ini hanya berlaku untuk artis? Bagaimana dengan masyarakat sipil biasa yang juga menjadi korban, Pak Selamat? Ya, di dalam pasal 54 itu tidak mengenal segmentasi masyarakat, menengah, bawah maupun atas. Barang siapa, itu berarti siapa saja.
Jadi anak-anak, remaja, Yang di bawah umur juga. dewasa, jarang anak-anak jarang, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Kalau dia klasifikasinya pecandu, ya pecandu atau korban penyalahguna, maka dia wajib rehab. Langsung dilakukan rehabilitasi. Dalam proses diawali dengan tim assessment, diskusi atau wawancara dengan tim assessment terpadu. Semuanya, tidak hanya artis. Beda kalau artis itu kemudian menjadi bandar, menjadi kurir. Nggak ada alasan bagi. Nah, cuman efek samping yang lain, kalau BNN itu, kita tahu ya bagaimana lembaga BNN kemudian menindak seorang artis, itu menjadi sasaran target promosi. Promosi gratis. Ini juga yang menjadi hal yang menarik. Kita langsung tanyakan, sudah terhubung bersama kami juga Mas Jerry Aurum yang merupakan public figure sekaligus fotografer yang juga pernah tersangkut kasus narkoba. Mas Jerry, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Jerry, kami ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda terlebih dahulu, juga sebagai pengalaman. Ini adanya pernyataan dari Kepala BNN bahwa artis yang terkena ataupun kasus penyalahgunaan narkoba ini tidak akan ditangkap. Menurut Anda seperti apa? Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Windy. Ya, malam. Kalau menurut saya memang yang saya tahu dari dahulu bahwa BNN itu memang tidak pernah berkeinginan untuk menangkap pemakai narkoba manapun. Karena fokus BNN itu dalam memberantas narkoba adalah dengan menangkap bandar dan jaringannya. Ini sangat saya setujui, dan ini juga sebenarnya amanah dari World Drug Council yang dikepalai dan beranggotakan para bekas kepala negara-negara maju yang menekankan di mana seyogyanya tidak ada satupun pemakai narkoba yang layak dipenjara, karena mereka itu sebenarnya adalah korban dari tingkah lakunya sendiri, tapi bukan berarti melakukan kejahatan. Nah, jadi kalau menurut saya bukan urusan harus artis, public figure atau siapapun, tetapi memang seluruh masyarakat yang terlibat dalam pemakaian narkoba memang seharusnya tidak boleh dipenjara, tetapi disembuhkan melalui rehabilitasi. Bohong banget kalau dikatakan di penjara itu bisa direhab. Kagak. Yang ada di penjara itu nanti yang makainya iseng-iseng akhirnya jadi makai terus-terusan. Yang tadinya cuma pemakai belajar jadi bandar. Jadi memang sama sekali nggak kondusif gitu. Sehingga saya selalu setuju sebenarnya dengan BNN dari dulu, karena yang saya tahu, tolong dikoreksi ya Pak Slamet kalau saya salah, memang BNN tidak pernah berkeinginan untuk menangkap pemakai. Betul Pak Slamet, BNN tidak pernah berkeinginan untuk menangkap pemakai. Dari dulu emang enggak. Memang dari dulu tidak. Nah, dengan adanya aturan yang tidak akan menangkap pemakai ataupun pengguna dari narkoba ini, lantas bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba ini, Pak? Ya, pencegahan itu penting, bagian dari mekanisme hadirnya negara. Pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi maupun pemberantasan. Itu harus dari satu rangkaian. Tidak boleh kita hanya mengedepankan pemberantasan. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk rehab. Itu secara simultan harus berjalan. Nah, Mas Jerry, berdasarkan pengalaman Anda, apakah exposure dari media dan juga perhatian publik ini juga sempat menjadi tekanan saat Anda mengalami kasus narkoba, Mas Jerry? Saya rasa memang itulah daya tarik utama menangkap saya pada saat itu. Karena ini bukan rahasia umum lagi dan nggak perlu disembunyikan. Pihak kepolisian yang menangkap para artis itu memang akan mempunyai exposure yang sangat luar biasa, karena ini kan selalu menjadi makanan empuknya media. Jadi kalau buat saya pribadi, apakah itu merupakan sebuah tekanan? Enggak juga gitu, karena
itu udah pasti akan terjadi peliputan media dan segala macamnya. Dan kalau buat saya sendiri sih jadinya nggak ada yang perlu saya sembunyikan gitu, karena terus terang malah banyak teman-teman saya yang waktu itu ada di dalam penjara selalu berusaha menyembunyikan keberadaan mereka gitu, supaya pada nggak tahu nih dianya ada di penjara. Kalau saya kan udah nggak ada lagi yang bisa disembunyikan. Lantas pertanyaannya Mas Jerry, Pak Slamet dan juga pemirsa, apakah dengan adanya peraturan seperti ini, bagaimana lantas membedakan antara pengguna dan juga pengedar? Kami akan bahas sesaat lagi. Ya.